Ya, kembali lagi kita akan membahas buku Metasploit Penetration Testing Cookbook. Pada kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu dengan judul Working with Modules for Penetration Testing. Nah, pada bab ini kita akan fokus pada modul di directory pentest/exploit/framework tree, di mana banyak daftar modul yang berguna serta dapat mengurangi tugas kita dengan melakukan penetration testing. Nah, sekarang kita membahas subbab Working with Scanner Auxiliary Modules. Ini merupakan eksperimen dengan menggunakan scanner modul. Jadi pada subbab ini kita menganalisis beberapa scanning modul yang sudah disediakan oleh framework Metasploit. Walaupun Nmap merupakan scanning tool yang powerful dalam melakukan scanning, namun ada kalanya programmer harus menampilkan hasil scan yang lebih spesifik, seperti scanning dari database MySQL. Nah, Metasploit yang kita gunakan ini sudah menyediakan daftar lengkap scanner modul yang lengkap. Nah, untuk mencari modul scanner yang dapat digunakan pada Metasploit, kita dapat mengeceknya pada directory pentest/exploit/framework tree/modules/auxiliary/scanner. Nah, untuk pembahasan tentang scanner modul, kita akan beralih ke basic HTTP scanner. Jadi banyak scanner HTTP yang dapat digunakan dari Metasploit. Salah satunya kita mencobanya dengan script dir_scanner. Jadi script ini akan melakukan scan pada single host atau range of networks untuk melihat daftar directory dalam menjelajahi informasi yang ada lebih lanjut. Nah, untuk menggunakannya kita harus menjalankan perintah-perintah pada Metasploit console. Jadi kita membuka Metasploit console terlebih dahulu dengan menjalankan perintah use auxiliary/scanner/http/dir_scanner. Lalu kita dapat menjalankan perintah show option setelah masuk pada modul dir_scanner. Nah, kita akan mencoba. Jadi saya akan mengetikkan perintahnya, yaitu use auxiliary/scanner/dir_scanner. Saya enter. Nah, udah masuk ke dalam modul dir_scanner. Lalu kita akan menjalankan perintah show option, lalu enter. Nah, di sini kita bisa melihat parameter-parameter yang ada, yaitu ada dictionary, path, proxies, rows, airport, threads, dan vhost yang kita lihat ini. Nah, dari semua parameter-parameter ini yang paling penting adalah parameter airhost. Jadi ini dapat kita simpulkan, yaitu perintah show option ini akan menampilkan parameter-parameter yang ada di modul yang kita pilih, yaitu script dir_scanner. Nah, untuk scanner modul yang lebih spesifik, kita akan menggunakan script MySQL_login. Jadi langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Sebelum itu kita keluar dulu, kembali ke awal. Jadi kita ketik back, lalu kita ketik lagi. Nah, ketik lagi perintah seperti sebelumnya, yaitu auxiliary/scanner/ ini direkturnya ada yang berbeda, jadi MySQL terus /MySQL_login. Nah, kita udah masuk, terus kita tampilkan show option.
Di sini parameter yang ditampilkan jadi lebih banyak karena kita meminta scanner model yang lebih spesifik. Jadi yang sebelumnya ada 8 parameter, di sini lebih dari 10, jadi sekitar 18 parameter. Nah, lalu sekarang kita akan mencoba untuk mengisi informasi pada parameter-parameter ini lalu mengeksekusinya. Kita mencoba dengan mengeset nilai rows-nya. Jadi set rows, kita set nilai dengan 172.30.111.242. Nah, sudah di set, sekarang kita mengeksekusinya. Nah, kita langsung lanjut saja pada subbab working with auxiliary admin module. Pada subbab ini kita akan belajar beberapa admin module yang akan sangat berguna saat penetration testing. Jadi admin module dapat melayani tujuan yang berbeda. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa untuk penetration testing, kita dapat menggunakannya sesuai admin module yang disediakan. Contohnya kita menggunakan script mysql_enum. Jadi modul ini merupakan utility spesial dari MySQL database server. Modul ini menyediakan enumeration atau pencacahan sederhana pada modul MySQL database server yang telah digunakan sebagai pengenal. Pengenal ini telah diberikan dari modul agar dapat dikoneksikan. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan script mysql_enum tadi. Jadi kita masuk ke script mysql_enum dulu. Kita ketik use auxiliary /mysql/enum. Nah, kita udah masuk. Terus sekarang kita lihat parameter-parameternya dengan ketik show options. Nah, di sini kan ada parameter password, airhost, airport, dan username. Sekarang kita mencoba mengisi nilai dari airhost dan username. Jadi kita set username dulu, coba set di root. Nah, udah, terus set airhost. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita coba cek lagi. Nah, sudah berubah. Ya, awalnya tidak ada menjadi errornya 127.0.0.1. Terus username-nya diganti root. Nah, sekarang kita masuk ke subbab SQL injection and DOS attack modules. Jadi Metasploit sangat bersahabat untuk keduanya, antara penetration tester maupun hacker. Nah, kenapa? Karena penetration tester dapat berpikir dari perspektif hackers dalam melakukan mengamankan jaringan layanan aplikasi miliknya. Nah, SQL injection dan DOS module ini akan membantu penetration tester untuk menyerang layanan miliknya sendiri. Jadi seperti ngehack miliknya sendiri, seperti itu. Terus untuk apa? Ya, untuk menggambarkan jika penetration tester rentan akan serangan. Jadi pada para penetration tester jadi mengetahui apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dari layanan miliknya itu sendiri.
Nah, SQL injection modul ini menggunakan kerentanan dari semua tipe database untuk eksploitasi dan memberikan akses yang tidak sah. Nah, sekarang kita coba salah satu modul yang ada di SQL injection, yang ada di Metasploit khususnya. Nah, sekarang kita coba mengaksesnya dengan menjalankan use auxiliary SQL /oracle/dbms underscore metadata underscore get underscore xml. Nah, kita udah masuk. Sekarang kita coba lihat parameter-parameter yang ada pada modul tersebut. Show option. Nah, di sini ada db pass, db user, rhost, rport, sid, dan SQL. Nah, ini nilai-nilainya. Nah, sekarang kita coba untuk mengisi nilai dari setiap parameter-parameter ini. Jadi kita set, misalnya set db pass-nya tiger. Coba kita cek di show option lagi. Nah, ini kan jadi karena db pass-nya tiger ya tetap tiger. Terus db usernya yang awalnya Scott jadi Skid. Terus errors-nya jadi 192.168.56.1, airport-nya jadi 1522, terus SQL-nya dijadiin yes. Nah, sekarang kita akan melakukan penyerangan dengan DOS pada modul ms10 underscore 065 underscore ii6 underscore asp underscore dos. Nah, jadi yang sebelumnya kita masuk dbms underscore metadata get xml ini kita keluarin dulu, terus kita masuk, terus kita melakukan show option. Nah, di sini ada rhost, airport, URI, dan vhost. Nah, kita akan coba merubah rhostnya. Nah, kita set rhostnya menjadi 192.168.56.1, terus kita run. Nah, di sini terdapat kegagalan yaitu karena connection timeout pada 192.168.5.6.1 ya. Kurang lebih caranya seperti ini sih. Nah, sekarang kita beralih pada sebab terakhir yaitu post exploitation module. Jadi post exploitation module ini adalah koleksi dari beberapa fitur yang dapat kita lakukan ketika melakukan penetration testing. Jadi modul ini memiliki banyak fitur di dalamnya untuk membantu kita melakukan penetration testing. Nah, kita akan membutuhkan active session dengan target kita jika kita menggunakan post exploitation module. Nah, kita dapat menggunakan metode-metode yang ada pada subbab sebelumnya. Sekian pembahasan bab 7 dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di bab selanjutnya.